Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Maulana Rifki dengan NIM 6020222024 Program Studi Ekonomi dan Bisnis Islam. Tugas ini saya buat untuk memenuhi tugas akhir dari mata kuliah Pengantar Manajemen oleh dosen pengampu Dr. Otong Kartono. Izin Pak. Jadi pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang peran teknologi dalam pengelolaan organisasi modern. Mengapa saya mengangkat tema ini atau judul ini? Dikarenakan teknologi telah mengubah landscape bisnis secara drastis, menawarkan alat dan peluang baru untuk mengelola organisasi dengan lebih efisien dan efektif. Kemudian tren digitalisasi dan transformasi organisasi. Yang pertama, digitalisasi. Organisasi semakin beralih ke proses digital, mengadopsi teknologi seperti cloud computing, big data, and artificial intelligence atau AI untuk meningkatkan efisien dan kolaborasi. Yang kedua, transformasi organisasi. Organisasi harus beradaptasi dengan perubahan yang didorong oleh teknologi, mengubah model bisnis, struktur, dan budaya mereka untuk tetap kompetitif. Kemudian selanjutnya, automasi dan optimalisasi proses bisnis. Bagaimana kita cara untuk mengatasi dan mengoptimalkan dalam berbisnis. Yang pertama itu automasi. Teknologi seperti robotik, proses automation, RPA, dan AI dapat mengotomasikan tugas berulang, membebaskan karyawan untuk fokus pada pekerjaan yang lebih strategis. Yang kedua, optimalisasi. Analisis data dan alat pemodelan dapat mengidentifikasi area yang perlu dioptimalkan, meningkatkan efisiensi, dan mengurangi biaya operasional. Kemudian yang ketiga itu pentingnya kolaborasi. Platform kolaborasi digital memungkinkan tim untuk bekerja bersama secara efisien terlepas dari lokasi geografis mereka. Kemudian pemanfaatan data dan analitik untuk pengambilan keputusan. Yang pertama itu data berharga. Data yang dikumpulkan dari berbagai sumber dapat memberikan wawasan dan berharga untuk memahami tren pasar, perilaku pelanggan, dan kinerja organisasi. Kemudian yang kedua yaitu analisis data. Alat analitik dan AI dapat memproses data yang lebih besar dan kompleks, mengungkap pola dan wawasan yang tidak terlihat. Kemudian yang ketiga atau yang terakhir, keputusan yang lebih baik. Analisis data membantu organisasi membuat keputusan yang lebih tepat, strategis, dan berdasarkan bukti. Selanjutnya, kolaborasi jarak jauh dan manajemen komunikasi virtual. Yang pertama itu kolaborasi. Platform kolaborasi online seperti Zoom, Teams, dan Slack atau Canva memudahkan tim untuk bekerja sama, berbagi informasi, dan melakukan brainstorming. Kemudian yang kedua yaitu komunikasi. Alat komunikasi virtual memungkinkan komunikasi yang efektif dan efisien meskipun tim berada di lokasi yang berbeda. Selanjutnya itu bagaimana cara untuk mengatasi keamanan informasi dan perlindungan data. Kemudian yang pertama, perlindungan data. Teknologi keamanan informasi penting untuk melindungi data sensitif dari akses yang tidak sah, serangan cyber, dan ancaman lainnya. Kebijakan data. Organisasi perlu memiliki kebijakan data yang kuat termasuk protokol enkripsi, kontrol akses, dan prosedur pemulihan bencana. Kemudian yang terakhir, kepatuhan. Organisasi harus mematuhi peraturan dan standar privasi data seperti GDPR dan CCPA. Selanjutnya yaitu budaya inovasi dan adopsi teknologi di dalam organisasi. Yang pertama itu kita harus memiliki pemikiran inovatif atau kreatif. Organisasi perlu mendorong budaya berpikir inovatif di mana karyawan didorong untuk menemukan solusi dan meningkatkan proses menggunakan teknologi. Yang kedua itu adopsi teknologi, membuat proses pelatihan dan pembelajaran yang berkelanjutan untuk memastikan bahwa karyawan memiliki keterampilan yang diperlukan untuk menggunakan teknologi baru secara efektif. Kemudian itu umpan balik, peroleh umpan balik secara strategi teknologi berdasarkan hasil baik. Selanjutnya tantangan dan ke depan menyiapkan
organisasi masa depan. Itu adalah teknologi, kemudian yang kedua itu adaptasi, menyesuaikan strategi dan proses bisnis dengan perubahan teknologi yang cepat, dan keterampilan, mengembangkan keterampilan yang diperlukan untuk bekerja dengan teknologi baru dan memanfaatkan peluang yang ada. Kemudian yang keempat, etika, memastikan bahwa penggunaan teknologi selaras dengan nilai-nilai etika dan tanggung jawab sosial. Kemudian yang kelima, kita harus memerhatikan peluang bisnis yang sangat memungkinkan untuk menyukseskan usaha kita atau bisnis kita. Nah, itulah tadi sedikit presentasi dari saya. Semoga bermanfaat. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.